Bagaimana kabar saudara hari ini? Pada bagian yang ketiga dari seri firman Covenant of Greatness ini, saudaraku, saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul cawan, salib, dan kemuliaan. Judulnya cukup menarik, saudaraku. Saya berharap by now di bagian yang ketiga ini, di minggu yang ketiga ini, saudara sudah nangkep ya. Saudara sudah terima bahwa you are not destined, engkau tidak ditentukan untuk jadi rata-rata. Saya nggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Engkau tidak ditentukan jadi biasa-biasa. You are destined for greatness. Saudara ditentukan jadi besar. Hidupmu penuh dampak. Hidupmu powerful, bukan powerless. Hidupmu penuh kemuliaan. Tetapi, ada tetapinya, saudara. Di setiap dimensi kemuliaan harus ada cawan yang perlu dilalui. Pertanyaannya jadi balik, Pastor, yang Pastor maksud dengan cawan dan salib itu apa? Kan jadi di situ pertanyaannya. Saya akan ajak saudara baca dulu sebuah kisah di Matius 20 ayat 20 sampai 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Saya ajak saudara lihat dulu ayat yang 20 ya Bapak Ibu. Ibu anak-anak Zebedeus. Ada yang tahu nggak sih anak-anak Zebedeus itu siapa? Supaya nanti nggak bingung kan, saudara baca tapi saudara bingung ini siapa? Ada yang siapa? Yakobus dan Yohanes. That's true. Jadi ayat ini berbicara tentang ibunya Yakobus dan Yohanes. Menurut tradisi gereja, saudaraku, nama ibunya adalah Salome. Nah ini kalau nanti satu kali CCA ya, saudara, mana tahu muncul. Nah, nama ibunya adalah Salome, saudaraku. Salome ini terkenal sebagai seorang ibu, seorang wanita yang satu, setia. Dia tekun. Dan imannya luar biasa, Pak. Satu saat Salome ini, saudaraku, bahkan menurut cerita di dalam Injil, dia itu mendampingi Yesus berjalan sampai ke Golgota, saudara. Nanti kalau saudara baca, Salome ini bahkan ada di kumpulan para wanita yang membawa rempah-rempah untuk merempahi Yesus di kubur Yesus. Jadi ini Salome ini masuk ke dalam wanita-wanita yang terus dengan setia sampai akhir mengiring Yesus, saudaraku. Satu kali dia datang sama Yesus, dia bawa kedua anaknya untuk diserahkan kepada Yesus untuk melayani Tuhan. Boleh nggak hari ini, saudaraku, saya tantang setiap ibu-ibu di tempat ini, bawa anak-anakmu, serahkan kepada Yesus, dorong mereka untuk melayani. Saya bersyukur, saudaraku, saya lahir di dalam keluarga yang saya punya dua orang tua, itu benar-benar berjuang membawa ketiga anak-anaknya sampai ketemu Yesus. Perjuangan yang enggak mudah, dari yang saya waktu itu masih keras sekali, saudara. Jadi kalau diajak ke gereja saya banting pintu, saudaraku. Tapi mereka tidak pernah menyerah.
Mereka bahkan saudaraku terus mengajak anak-anaknya nggak cukup sampai ke gereja. Berapa banyak di sini yang ngalami seperti orang tua saya, emangnya semudah itu ngajak anak untuk melayani. Senggol kiri kanan ibu-ibu, bukan hanya anak saudara, anaknya Bu Pendeta juga sama. Jadi saudara nggak sendirian. Nggak karena anak saya seorang pendeta anaknya langsung malaikat. Enggak saudara. Melayani Tuhan, anak-anak dibawa melayani Tuhan. Seringkali yang repot maminya. Repot nganterin. Repot nyiapin. Emangnya kalau anaknya dulu saya kalau diajak pelayanan ya ibu-ibu. Itu gereja suka kreatif. Disuruh pakai sayap, saudara. Sayapnya suruh bikin di rumah. Ya emangnya yang bikin siapa? Anaknya. Yang bikin maminya, saudaraku. Itu pakai pilok, saudara, dicat. Wah, harus satu-satu ditempelin bulu-bulu. Tapi saya bisa melihat orang tua saya memperjuangkan setiap anaknya, menyerahkan kepada Yesus sampai mereka sungguh-sungguh ketemu Tuhan secara pribadi. Saya sadar saya ada hari ini sebagaimana saya ada bagian dari perjuangan orang tua saya, saudaraku. Itu sebabnya saya ajak ibu-ibu di sini, ayo. Bukan cuma ibu-ibu, nanti saya diprotes bapaknya ini. Karena kisahnya Salome kan saudaraku. Saya ajak ayo dorong, dukung anak-anak saudara untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan ya Bapak Ibu, orang tua saya sampai detik hari ini sudah mau menginjak kepala 7. Nanti kalau satu kali saudara ke kota Solo, ibadah di gereja kita di Widuran yang jam 9 pagi, saudara akan ketemu orang tua saya. Mereka sampai detik hari ini masih melayani sebagai koordinator ibadah di ibadah jam 9 pagi. Terus sejak dulu tidak pernah menyerah. Perjuangan yang terus tapi tetap setia. Terus setia sampai akhir. Aminnya boleh yang paling keras. Bahkan saya boleh ajak Bapak Ibu kalau saudara tahu anak-anak saudara punya panggilan sepenuh waktu. Saya ajak, dukung anak-anak saudara. Anak-anak masih muda, saudaraku, punya panggilan sepenuh waktu tidak selalu mudah. Butuh support dukungan orang tua. Saya bersyukur kedua orang tua saya itu benar-benar mensupport saya. Nggak gampang saudaraku. Tapi mereka selalu ada di sana all the way. Sampai akhirnya saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Saya tahu di momen-momen terberat hidup saya. Setiap hari tidak akan pernah lepas. Saya tahu selalu ada doa yang diangkat naik ke surga. Dan di situ nama saya disebut. Itu sebabnya come on. Saya tantang ibu-ibu di tempat ini. Ayo. Bangkit sebagai Salome masa kini. Saya tarik lagi ya. Kita balik ya. Tadi ke Salome. Saat Salome datang kepada Yesus. Dia itu meminta sesuatu yang besar, saudara. Dia meminta tempat kemuliaan untuk kedua anaknya. Satu di kanan, satu di kiri. Dari ayat ini boleh nggak saya tarik lagi? Minta untuk anak-anakmu yang besar. Jangan pernah doa yang kecil untuk anak-anakmu. Dalam hal ini ya saudara, saya itu terinspirasi dengan mama dari Pastor E.A. Adeboye. Pada saat mereka masih miskin. Bahkan keluarga mereka begitu miskinnya, multimedia mungkin boleh dimunculkan fotonya. Sampai oleh tetangga mereka yang miskin, mereka disebut sangat miskin, saudaraku. Jadi pada saat itu saudara, mereka masih dalam keadaan yang sangat miskin sekali. Tapi hebatnya orang tua
maminya dari Pastor Adeboye itu selalu di dalam doanya dia memperkatakan kepada Pastor Adeboye, anaknya ini, satu kali nanti ketika kamu berbicara, million of people will answer. Itu doa seorang ibu yang tidak bisa melihat masa depan, tetapi bersepakat dengan Tuhan ada rencana yang besar atas anaknya. Sebagai seorang ibu yang miskin bahkan menyekolahkan anaknya aja perjuangan yang begitu besar, dia bisa berkata kepada anaknya, satu kali nanti kamu berbicara dan jutaan orang akan menjawab suaramu. Itu doa yang luar biasa. Hari ini saya perkatakan ibu-ibu di tempat ini, jangan lihat situasi kondisimu, tapi lihat rencana Tuhan atas anak-anakmu. Bersepakat dengan Tuhanmu. Perkatakan bahwa anakmu destined for greatness. Tidak ditentukan jadi kecil. Tidak ditentukan jadi rata-rata. Ditentukan jadi besar. Aminnya boleh yang paling keras. Oh, kamu tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan masuk, Jakarta akan masuk KKR anak. Besok tanggal 2 Agustus hari Sabtu. Di Soho Capital ini. Saudara yang punya anak-anak saya ajak ikut. Karena nanti di KKR itu anak-anak juga didoakan. Jangan berpikir aduh pastor cuman didoakan apa sih efeknya. Blessing. Itu berkat turun ke anak luar biasa powernya. Yang paling saya suka dari KKR anak, saudaraku, lebih dari itu semua adalah KKR ini dari, untuk, oleh anak. Maksudnya gimana, Pastor? Saudara akan melihat nanti yang main tamborin anak-anak, yang singer anak-anak, yang melayani semua bagian dari Kids Impact mengusahakan sebisa kami semua anak-anak yang maju. Saudara ada di gereja yang mensupport anak-anak saudara untuk sejak kecil sudah kuat. Bagian kita dukung mereka. Jangan kalau anaknya nggak mau Kids Impact, saudara bilang ya wajar pastor masih kecil, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Jangan saudaraku, temani mereka, biasakan mereka. Dorong mereka, jangan menyerah untuk sampai mereka bisa bertemu dengan komunitas. Sampai akhirnya mereka bertumbuh benar-benar sejak kecil sudah kuat. Saya melihat kerinduan dari Salome ini begitu besar untuk memperjuangkan anaknya. Kebayang gak Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu aja kita yang manusia aja kerinduannya segitu loh ke anak-anak. Kebayang gak bapak kita yang di surga, rindu saudara juga jadi besar. Bapakmu kepingin anak-anaknya semua jadi besar. Itu sebabnya pada saat Salome datang ke Yesus dan dia minta supaya anaknya dikasih tempat kemuliaan. Kita lihat yuk. Ayat selanjutnya Yesus jawab. Masih di Matius 20. Kita lihat ayatnya yang ke-22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Balik-balik lagi pertanyaannya kan jadi yang dimaksud cawan itu apa sih pastor gitu kan. Apa gitu cawan itu. Pernah gak saudara dengar ayat ini di Matius pasal 26 ayat 39 ngomong gini. Ya Bapakku jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari padaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari ayat ini dan ayat yang tadi saya bacakan, hopefully saudara bisa nangkep.
Cawan itu berbicara proses yang harus dilalui. Cawan itu berbicara harga yang harus dibayar. Cawan itu berbicara salib yang harus dipikul. Dengan kata lain, Yesus itu ngomong sama Salome. Untuk sampai ke level greatness tertentu, siap gak ngelalui prosesnya? Untuk sampai ke level greatness tertentu, siap gak bayar harganya? Banyak yang diproses terus lari. Kok nggak selesai-selesai prosesnya? Mau sampai berapa lama Tuhan? Banyak yang harus bayar harganya tapi nggak kuat. Banyak yang harus pikul salib tapi sudah tidak mau. Tetapi sadari hal ini saudaraku. Kalau saudara mau dibawa Tuhan besar, panggilan to be great itu tidak gratis. Senggol kiri kanan. Yang gratis cuman keselamatan. Itu pun bukan gratis loh ibu-ibu. Karena sudah ada yang membayarnya dengan harga yang sangat mahal buat saudara-saudara di tempat ini. Tapi kalau saudara mau dibawa besar, punya masa depan yang besar, harus melalui prosesnya. Kadangkala nggak tidur harus berjuang, pagi-pagi sudah harus bangun kerja keras. Lalui saudaraku. Sekalipun sudah berjuang, sekalipun sudah berdoa, sekalipun sudah berpuasa, belum ada hasil, tapi pantang menyerah. Lalui. Hari ini basically firman Tuhan mau ingatkan lagi kepada setiap kita. Jangan lari dari prosesmu. Kenapa? Orang-orang yang dibawa Tuhan besar, bukan hanya besar sebentar terus turun ya Bapak Ibu. Tapi benar-benar seperti firman Tuhan, engkau dibawa naik bukan turun. From glory to another glory. Maka saudara akan saya ajak nih. Ada orang-orang di dalam Alkitab. Mereka harus melalui cawan itu terlebih dulu. Saya tarik saudara lihat kehidupan Yabes. Kita buka ya. Kita lihat dari 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Ayat ini dimulai dari klimaks saudaraku. Enak sekali dan menyenangkan sekali. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saya yakin kalau sampai bacaan ayat 9a semuanya akan ngomong amin. Siapa yang gak mau? Tapi setelah itu dia berbalik nih saudaraku. Dari klimaks dia tarik nih ke bawahnya. Nama Yabes diberikan ibunya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Orang lain dikasih nama yang artinya cantik, sukses, jaya, makmur, berhikmat, bijaksana. Gimana kalau saudara punya orang tua kasih nama saudara penyakitan? Loh, jangan ketawa Bapak Ibu. Kira-kira loh saudara kalau nama saudara satu kali nih saudara tanya sama orang tua. Mam, apa arti namaku? Kamu penyakitan? Kira-kira loh saudara sakit hati enggak sama orang tua? Kenapa kok aku dikasih nama seperti itu? Dan seperti namanya itu doa. Terjadi dalam kehidupan. Itu sebabnya Yabes ngomong. Dia berseru kepada Allah.
Dia ngomong, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kalau orang doa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kondisinya kayak apa? Kalau sudah melimpah berkatnya, doanya nggak begini. Doanya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku luar biasa. Betul? Fakta bahwa Yabes ini doa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kondisinya berarti dia berjuang. Dalam setiap perjuangan itu dia nangis dan dia ngomong sama Tuhan, kiranya engkau memperluas daerahku. Nah pada saat dia ngomong kiranya engkau memperluas daerahku, berarti kondisinya masih kecil. Saudara pernah gak sih saudara ada momen-momen tertentu waktu saudara itu ngalami kayak pergumulan berat ya. Saudara sambil jalan self-talk. Ngomong sama diri sendiri, kadang ngomong sama Tuhan. Piye toh Tuhan, kalau orang Jawa, saya dari Solo saudaraku. Gimana? How? Show me. Tunjukin Tuhan. Bless me, berkati aku Tuhan. Pernah gak ngalami seperti itu saudara? Kadangkala saudara jalan aja ngomong sambil nangis. Tolongin toh Tuhan. Rasanya secara manusia udah ndak kuat. Saudara bayangin Yabes ini bukan doa sambil happy-happy saudara. Dalam perjuangan itulah sebabnya Yabes ngomong, kiranya engkau melindungi aku dari malapetaka. Artinya kenyataannya di lapangan, dia ketemu terus satu demi satu. Dia berjuang saudaraku. Dengan tangisan air mata dia bekerja lagi, gagal lagi. Dia berjuang lagi, gak ada hasil lagi. Dia ngomong lagi sama Tuhan, dan kiranya kesakitan tidak menimpa aku. Berapa banyak dari saudara yang satu ketika tanpa sengaja saudara ketemu atau diramal orang atau baca entah apalah ini itu dan lain sebagainya, somehow sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang tuh. Nah, kita aja bisa begitu loh. Kebayang gak nih si Yabes saudaraku? Trauma gak tuh dia dengan namanya? Dan everyday dipanggil terus loh. Loh everyday dipanggil terus. Itu sebabnya Yabes ngomong, kiranya kesakitan itu tidak menimpa aku. Sayangnya saudara, dari ayat yang kita baca ini gak dikatakan di dalam Alkitab, tidak disebutkan berapa tahun Yabes bergumul. Berapa lama perjuangan Yabes. Tapi boleh nggak juga saya artikan bahwa nggak penting berapa tahun. Buat setiap saudara di tempat ini ada sebagian yang 1 tahun. Ada yang mungkin 1 hari, Pak. Dalam nama Yesus puji Tuhan gitu kan saudaraku. Ada yang baru doa sudah dijawab. Berapa banyak di sini yang pernah ngalami dengar kesaksian terus ngomong gini. Aku kapan ya? Kok enak ya? Kayaknya kesaksiannya tuh kok mujizat. Aku kok gak ngalami begitu, Pastor. Gak penting, saudara. Ada juga yang mungkin saudara sudah 10 tahun, belasan tahun sampai detik hari ini masih berjuang. Gak penting berapa tahunnya. Saudara mau tahu yang penting apa? Dibaca dengan suara paling keras yuk. 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10 multimedia bagian paling akhir. Sama-sama dengan suara keras 2-3. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Buat saudara yang sedang berjuang dan sedang berdoa, aminnya yang paling keras dijadikan atas hidupmu. Ini yang penting.
cawannya, prosesnya, harga yang harus dibayarnya boleh besar. Tapi yang penting dengar ini, Allah mengabulkan permintaan orang yang dengan sungguh hati berdoa, dengan segenap hati berjuang. Orang-orang yang tidak skip proses. Kenapa proses itu menjadikan engkau matang? Banyak orang saudaraku melalui proses akhirnya lari. Yang ada jadi Kristen kekanak-kanakan terus. Saudara lihat anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun. Kalau dikasih mainan bisa berbagi enggak? Yang ada apa? Punyaku. Bukan, punyaku. Akhirnya saudaraku muncullah orang-orang Kristen yang terus kanak-kanak rohani. Karena tidak pernah mau diproses. Karena tidak pernah mau bayar harga. Kanak-kanak rohani itu gimana Pak? Cengeng. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Mami. Nah, kanak-kanak rohani. Justru melalui proses itulah saudara, sepahit apapun kalau engkau enggak lari ya. Yang muncul adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Orang-orang Kristen yang tangguh. Orang Kristen yang kuat. Terus menang sampai akhir. Sekali lagi boleh aminnya yang paling keras. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah. Hal yang sama terjadi juga pada Yusuf. Yusuf itu pernah dikasih Tuhan a glimpse of his future gitu saudaraku. Sedikit gambaran dari masa depannya. Ketika dia dapat penglihatan, masih ingat ya gandumnya berdiri tegak sedangkan gandum yang lain menyembah dia. Masih ingat waktu dia dapat penglihatan bulan, matahari dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Tapi terlepas dari janjinya manis, habis itu yang dia dapatkan apa? Dibuang, dijual, dijadikan budak, dipenjara karena melakukan kebenaran. Yo, kalau mau protes gak saudara? Dipenjara bukan karena salah. Dipenjara karena melakukan kebenaran. Ada di sini ketika mengalami semuanya ini teriaknya, Tuhan, kenapa kau izinkan? Berapa banyak yang akhirnya ngomongnya gimana? Aku sudah pelayanan loh pastor. Aku sudah sungguh-sungguh berdoa loh pastor. Aku sudah ngelakuin firman. Aku sudah ke gereja tiap minggu. Kenapa diizinkan? Tahu nggak saudara kenapa diizinkan? Tuhanmu tidak pernah menentukan engkau kecil. Pada saat diizinkan, dia tahu dan dia percaya engkau sanggup menanggungnya. Tidak ada satupun yang Tuhan izinkan yang engkau tidak bisa menanggungnya. Sebesar itu kepercayaannya atas hidupmu. Jangan look down upon yourself. Tuhanmu aja lihat engkau besar. Tuhanmu aja lihat engkau hebat. Dia tidak berpikir kekuatanmu sekecil itu. Itu sebabnya ketika saudara sampai teriak-teriak, Tuhan, kenyataannya masih hidup tuh. Teriaknya aja kenceng. Tapi kan masih bisa tuh. Dari hari ke sehari dilalui kok. Masih sanggup kok. Udah karena orang mau gila rasanya pastor. Kan gak gila tuh. Kenyataannya bisa kok. Tuhanmu mengenal siapa engkau. Dia ingin yang muncul dari hidupmu emas murni. Jangan lari. Daud didoakan. Oh ini buat saudara yang diurapi, didoakan hamba Tuhan besar. Dijanjikan, janji Tuhan yang besar. Daud kurang besar apa? Didoakan Samuel.
Ini hamba Tuhan. Nabi Alkitab itu bahkan membagi dia, Samuel ini disebut sebagai salah satu deretan nabi besar. Mau cari mana lagi saudaraku? Samuel yang doain Daud. Toh habis didoakan, dikejar-kejar, jadi buronan. Hidup gak pernah tenang. Selalu ada di dalam keadaan yang ketakutan, kekhawatiran, kalau enggak diizinkan, kalau enggak diisi dengan firman. Itu terus menghantui Daud. Kapan Daud hidup nyaman? Sebagian besar dari hidup Daud itu enggak nyaman, saudara. Tapi justru yang seperti itu yang dipakai Tuhan besar. Buat saudara yang sampai di titik ini saudara bingung, senggol kiri kanan, katakan sama. Saya juga sering bingung. Tapi itu sebabnya Alkitab ngomong, jalanku bukan jalanmu, rencanaku bukan rencanamu. Sejauh langit dari bumi, jalanku dari jalanmu, rencanaku dari rencanamu. Kalau saudara bingung itu ya senggol kiri kanan lagi. Wajar. Menyenangkan toh saudara? Menyenangkan kan? Itu sebabnya belajar untuk memahami hatinya Tuhan. Memahami maunya Tuhan. Memahami rencananya Tuhan lewat firman-Nya. Dari situ disinkronis pelan-pelan, gak bingung. Orang-orang besar di dunia kita sekarang ini ya saudara bukan orang-orang yang apa ya. Kalau boleh saya ngomong gini boleh gak? No pain, no gain. Gak ada rasa sakit, saudara gak dapat kemuliaan. No cross, no crown. Gak ada salib, gak dapat mahkota. Nick Vujicic dilahirkan dengan sindrom, saya lupa namanya, Amelia apa gitu saudara. Yang menyebabkan dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Orang tuanya bahkan seorang Kristen taat butuh waktu sekian lama sampai apa? Akhirnya ibunya bisa memeluk Nick, saudara. Saking dia nggak tega melihat keadaan anaknya yang seperti itu. Di usianya yang memasuki usia sekolah, Nick ini mengalami bulian yang begitu parah. Sampai di usia 8 tahun, saudara, anak baru 8 tahun itu depresi berat. Di usia 10 tahun, Nick mencoba berkali-kali bunuh diri. Dia mencoba menenggelamkan dirinya di kolam, saudaraku, di bathtub. Dia merasa hidupnya tidak ada artinya. Sampai akhirnya saudaraku orang tuanya tidak menyerah mendampingi Nick ini, saudara. Saya buka aja ya saudara. Sampai Nick itu di masa remajanya, dia berjumpa, dia stumble upon satu ayat ini, Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Bukan karena dosa orang ini atau orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Pada saat Nick membaca ayat ini tiba-tiba logos jadi rema. Kemarin saya jelaskan ya saudara, bagaimana saudara bisa dapat suara Tuhan dari firman. Firman itu logos. Tapi kalau logos itu kau baca terus dengan pengurapan dari Roh Kudus, ada titik tertentu ketika hatimu haus, dia lompat, dia jadi rema. Pada saat Nick membaca ayat ini, dia merasa itu panggilan Tuhan atas hidupnya. Bahwa kelahirannya bukan sebuah kesalahan. Dia merasa itu yang Tuhan mau atas hidupnya. Dari situlah Nick bangkit, saudaraku. Dia hidup, dia berjuang, dia melatih kaki kecilnya yang bukan kaki, saudaraku, tapi sangat kecil daging tumbuh, saudaraku. Itu dia latih, dia berjuang, saudara.
Dari situlah dia berkeliling 70 negara, menjadi berkat buat jutaan orang, menginspirasi banyak orang yang mengalami situasi seperti Nick ini untuk bangkit dan menjadi pemenang. Doa saya, proses tidak menghancurkan engkau, proses dan keadaanmu tidak membuat engkau down, tapi engkau bisa melihat ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya yo yang paling meriah. Helen Keller, saudaraku, seorang buta tuli. Pada usianya yang ke-19 bulan. Dia buta dan tuli karena penyakitnya. Dia tolak semua orang, dia menolak untuk berjumpa dengan siapapun. Semua pengasuh yang berusaha diambil oleh orang tuanya selalu diusir. Sampai Tuhan pakai satu orang pengasuh bernama Anne Sullivan. Pernah dengar mungkin kesaksiannya, saudara. Dari Anne Sullivan inilah Helen Keller bangkit, saudaraku. Dia menjadi orang buta tuli perempuan pertama yang meraih gelar sarjana. Dia menulis, saudaraku, buku-buku inspirasi, saudara. 12 buku yang menjadi bestseller di seluruh dunia, saudaraku. Desmond Doss, pernah dengar namanya? Gak banyak orang pernah dengar nama Desmond Doss ini, saudaraku. Seorang prajurit tanpa senjata yang menyelamatkan 75 orang. Saudara pernah, di sini ada yang pernah nonton filmnya? Hacksaw Ridge. Belum pernah nonton, cari tuh filmnya, saudara. I'm so blessed. Desmond ini seorang Kristen taat yang merasa mau berjuang untuk negaranya tetapi menolak memanggul senjata, saudara. Dia dimarah-marahin, dia tentang oleh banyak tentara yang lain. Kalau kamu nggak mau panggul senjata, nggak usah jadi tentara. Tapi dia mendedikasikan dirinya sebagai seorang prajurit yang bisa mengobati prajurit lain, saudara. Di sebuah peperangan, saudaraku, kalau saya nggak salah waktu itu World War kedua ya, betul. Pertempuran di Okinawa, saudaraku. Doss sendirian di dalam keadaan yang terjepit, saudara. Dia menyelamatkan 75 tentara terluka, saudaraku. Menurunkan mereka satu persatu dari tebing yang sangat tinggi, saudara. Dengan satu perkataan ini, saudaraku. Tuhan, berikan aku satu lagi. Teman-temannya yang lain sudah berjuang untuk menarik dia, jangan nanti kamu mati. Karena itu dusingan peluru, saudaraku. Tapi sekali lagi dia bawa satu orang, dia tarik, dia seret satu orang untuk diselamatkan. Dan dia pergi lagi, saudaraku. Dia cari, Tuhan berikan aku satu lagi. Itu film yang sangat menginspirasi, saudara. Nonton, itu film yang sangat bagus sekali. Boleh gak saya juga tantang saudara? Kalau engkau sudah diselamatkan untuk menyelamatkan. Sama seperti Desmond Doss ini. Tuhan, berikan aku satu lagi. Jangan ke gereja sendirian. Boleh nggak saya ajak Bapak Ibu di sini? Kalau kita nggak hati-hati ya, kita sangat mungkin jadi orang Kristen tapi egois. Gak usah muluk-muluk. 1 bulan. 1 orang aja bawa sampai terima Yesus, sampai beribadah, sampai mereka mengenal Yesus. Setiap kali 1 terlampaui, ngomong lagi, berikan aku Tuhan 1 lagi. 1 lagi. Besok Minggu 1 lagi. Temukan aku dengan 1 orang yang membutuhkan engkau, yang mereka butuh pertolongan dari engkau. 1 lagi. Biar perkataan Desmond ini, saya berdoa, it becomes your prayer. Jadi doamu. 1 lagi. Pertanyaannya sekarang, Pastor. Kalau saya tahu, anyway ya saudara, yang namanya cawan ya, proses, kemudian tantangan, itu nggak dicari, datang sendiri kok.
Sepakat ya? Toh kalau emang dia akan datang, pertanyaannya kan jadi gini, kalau gitu gimana caranya supaya saya bisa menghadapi cawan itu dalam kehidupan saya, kan gitu kan? Daripada kita lari, toh nanti dia akan datangkan, saya sudah ngomong, waktu itu saya sudah pernah sampaikan saudaraku, Tuhanmu setia. Kesetiaannya tuh up to the point, saudara lari, dinongolin lagi. Karena dia setia. Sampai saudara lulus. Jadi mau saudara hindari, mau saudara lari, mau apapun itu, nanti dia datang lagi. Nah, daripada seperti itu, pastor gimana caranya aja kasih saya cara biar saya bisa menghadapi. Kalau memang harus dihadapi. Nah, sama-sama menghadapi, boleh nggak kita belajar dengan satu sosok pribadi yang sudah memikul salibnya sampai akhir. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yuk kita lihat. Kita buka ayatnya di Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. By the way saudaraku, Getsemani saya yakin bukan sebuah kebetulan ya. Nama Getsemani berarti tempat pemerasan minyak. Dengan kata lain berbicara tentang urapan. Yesus datang ke Getsemani. Dia tahu bahwa cawannya akan tiba. Dia tahu salibnya akan datang. Yang dia cari apa? Urapan. Yesus tahu hanya dengan urapan itu, maka dia bisa memikul cawan itu sampai akhir. Salib itu sampai selesai. Ini bukan cocokologi ya saudaraku. Ya memang mau dibilang cocokologi ya akhirnya ya. Tapi kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitabmu, nama, angka itu punya arti. Jadi memang di dalam Alkitab semua saudara harus cari itu. Bahkan nama-nama orang itu arti-artinya satu dengan yang lain itu match. Jadi kalau mau dilihat dari segi cocokologi ya so be it ya. Tetapi memang itulah Alkitab saudara. Semua nama, tempat, angka itu matters, punya arti. Saya tarik lagi ya, saya bawa lagi ya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Yang pertama, Bapak Ibu, di momen engkau menghadapi cawan kehidupan, hadapi itu dengan doa yang kuat. Doa, enggak doa, beda. Buat saudara yang berkata doa sama enggak doa sama aja pastor, enggak, beda. Lukas 22 ayat 43 saudaraku sampai di satu titik. Ketika Yesus berdoa, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Doa, enggak doa, beda. Ada backing ilahi, ada kekuatan ilahi. Pada saat engkau tidak kuat, Tuhan mengutus malaikatnya, Tuhan mengutus hamba-hambanya, Tuhan mengutus firman-Nya, itu berbicara dan menguatkan engkau. Jadi yang pertama saudara, kalau engkau diizinkan mengalami melalui proses dan cawan, memikul salibmu, bayar harga yang itu kayak seolah-olah enggak mudah saudaraku, doa dengan kuat. Kenapa? Doamu menggerakkan surga. Bukan keluhanmu loh. No. Doa. Doamu membangkitkan iman sehingga engkau bisa menang melalui proses. Doamu membawa kekuatan dan backing tadi saya sudah sampaikan saudaraku. Itu sebabnya tulis ini saudara. Push. Ketika masalah semakin besar terus push. Apa? Pray until something happen. Push lagi. Push terus. Sampai kapan?
something happen. Yang pertama ya saudaraku, yang pertama kalau diizinkan mengalami proses. Yang kedua, jangan hadapi cawanmu sendirian. Oke, kalau sedang ngadapin proses senggol kiri kanan, ajak-ajak. Itu sebabnya saudaraku penting yang namanya community, circle. Pastikan circle saudara itu kalau ngomong menguatkan. Jangan ada di circle yang ketika saudara sedang ngadepin proses malah circle saudara ngomong, mana Tuhanmu? Percuma kamu ke gereja terus. Doa. Mana hasilnya? Pastikan saudara punya circle yang ketika saudara ada di masa-masa terberat dalam hidupmu. Ini Tuhan Yesus bawa murid-muridnya. Dia nggak sendirian. Sayangnya murid-muridnya tidur. Cari circle saudaraku yang ketika engkau di masa-masa yang berat. Mereka terus berjuang di dalam doa bersama dengan saudara. Orang-orang yang bisa mempercayai saudara bahwa itu bukan akhir dalam hidup saudara. Orang-orang yang terus menyemangati lagi dan lagi. Mengatakan kepada saudara, rencananya pasti terjadi. Sekali Tuhan berjanji, dia tidak akan ingkar janji. Orang-orang yang bukan hanya mau bersama saudara saat saudara di atas. Orang-orang yang bukan hanya baik ketika engkau diberkati. Tapi orang-orang yang ketika engkau diproses pun tetap menggandeng tanganmu berjuang bersama-sama dengan engkau. Yang kedua ya saudara, kelilingi dirimu, mau itu keluargamu boleh, mau itu teman-teman boleh, komselmu boleh, tim pelayanan juga boleh. Tapi kau punya orang yang diajak berjuang bersama. Yang ketiga, fokus pada tujuan akhir. Jangan fokus pada rasa sakitnya. Banyak orang fokusnya pada rasa sakitnya. Yesus kenapa bisa menanggung salib? Dia fokusnya satu doang. Supaya manusia dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Supaya dari pengorbanannya Allah dengan manusia ini bisa kembali disatukan. Anak-anak kesayangannya tidak hilang. Itu yang ada di benak Yesus. Ibu-ibu, berapa sakitnya melahirkan? Di sini yang punya anak boleh lambaikan tangan, yang sudah punya anak. Berapa sakitnya proses melahirkan? Saya tanya, nyesel enggak? Kenapa? Setelah bayi itu nongol, dengar suaranya, semua capek, sakit. Ya kalau mau dibilang hilang ya enggak hilang banget lah. Ya orang masih sakit kok. Tapi itu tergantikan saudara. Kenapa? Fokusnya adalah bayinya. Sama saudara. Satu kali ada seorang perenang bernama Florence Chadwick. Florence Chadwick adalah perenang jarak jauh pertama yang bisa menyeberangi dari Florida ke California, saudaraku, 34 kilometer. Kali pertama, saudaraku, percobaan pertamanya melakukan Catalina Island sampai ke California coastline. Kali pertama, saudara, jangan protes saya karena loh pastor kok dimunculkan kok bajunya begitu. Perenang, saudara. Jadi tolong nanti jangan tiba-tiba protes sama saya. Pastor PPT-nya salah gambar. Enggak salah, orang dia perenang kok. Gitu, jadi ya memang baju renang saudara. Nah anyway saudaraku, dia ini percobaan pertamanya gagal. Itu hanya selisih 1 kilometer sebelum sampai saudara. Ngeri enggak tuh? 34 kilometer dia gagal di 1 kilometer mendekati California coastline. Bukan karena capek. Tahukah saudara apa penyebabnya? Karena tiba-tiba turun kabut tebal. Dia nggak bisa melihat tujuan akhir. Dia berhenti di 1 kilometer terakhir. Sudah menyelesaikan 33 kilometer. Katakan kiri kananmu, jangan berhenti di 1 kilometer terakhir. Kali kedua dia mencoba saudara.
Dia berhasil karena apa? Pengalaman itu membuat dia menempatkan gambar California coastline bukan yang dia lihat dengan mata jasmani, tapi di benaknya, mata roh. Jadi apapun yang ada di depannya, terus dia membayangkan itu dan dia terus berenang. Terus berenang. Terus berenang. Dia menjadi wanita pertama yang berhasil mencapai jarak 34 km dengan berenang, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan. Kadang enggak ada obat dari masalah selain terus berjuang. Mau sampai kapan, Pastor? Senggol kiri kanan. Sampai menang. Kadang memang enggak ada obat yang lain. Selain engkau belajar yang namanya endurance. Ketahanan. Nangis gak apa-apa. Tapi berjuang lagi. Sakit gak apa-apa. Capek gak apa-apa. Rasanya udah pengen nyerah gak apa-apa. Tapi jangan berhenti. Karena gak ada obat lain. Selain terus berenang. Terus berjuang. Sampai ke titik finish. Yang terakhir, yang keempat. Pemain musik saya undang maju ke depan. Tetap percaya dan berserah kepada kedaulatan Tuhan. Dua hal ini itu terasa bertolak belakang Bapak Ibu. Kenapa? Yang satu tetap percaya kan mengharapkannya sesuatu yang baik kan Pak. Mujizat dong. Tapi yang satu lagi berserah pada kedaulatan Tuhan. Artinya kan gak selalu yang kita mau itu yang Tuhan berikan. Jadi dua hal ini adalah apa? Kata-kata yang seolah-olah terasa bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi yes, saya bawa saudara balik lagi tadi ke Markus pasal 14. Ayatnya yang ke-36. Katanya Yesus berkata, ya Aba, ya Bapak. Yesus tuh tahu sudah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus tahu. Jangan pernah mempertanyakan, kok gak sembuh? Berarti Tuhan gak sanggup. Jangan pernah mempertanyakan kesanggupan Tuhanmu. Tuhanmu sanggup. Yesus tahu. Dia ngomong, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Kalau Yesus bisa minta, nanti kalau saudara baca di ayat yang lain, Yesus itu sudah ada di titik yang dia tuh benar-benar kayak kalau gelisah rasanya udah pengen mati. Alkitab mencatat, pengen mati rasanya Yesus ngomong. Dia ngomong sama Tuhan, kalau bisa ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi saudara, dia lanjutkan, jangan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Saya tahu enggak gampang saudaraku untuk saudara belajar percaya di saat situasi enggak seperti yang kau lihat. Tapi tetaplah percaya. Berserah di saat engkau tidak mengerti ini jalannya mau dibawa kemana toh. Tapi tetaplah berserah. Memilih mengikuti alur surgawi. Karena saya melihat ada banyak orang yang cari jalan pintas. Cari jalan instan. Saya ajak yuk, jalani prosesmu sampai akhir. Sampai menang, di situ kau jadi matang, dewasa rohani, buahmu manis di hadapan Tuhan. Oh kalau mau tepuk tangan bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya mau memperkatakan doa Yabes ini di dalam kehidupan saudara. Kiranya dia memberkati engkau.
Aminkan lagu ini sebagai sebuah doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Amin Yesus Tuhan. Dan memperluas, yes Lord, daerahku. Dengan iman saudaraku katakan, dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Aminkan, aminkan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi saudaraku, jadikan ini sebagai doamu. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku Tuhan, dan berikan bangsa-bangsa Tuhan, berikan bangsa-bangsa daerahku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama ya saudaraku, ayat yang terakhir tadi. Katakan,